Nah, baik Bapak Ibu, jadi di hari ini kita akan mengenal namanya tentang salah satu tools yang kita gunakan nanti untuk menganalisis data, yaitu namanya Google Sheet ya. Sebelumnya saya tanya dulu Bapak Ibu atau teman-teman di sini, sudah pernah nggak menggunakan tools Google Sheet ya untuk kebutuhan apa aja? Silakan. Udah pernah lalu sampaikan di komentar menggunakannya untuk kebutuhan apa? Silakan. Kalau belum, sampaikan saja belum pernah. Kalau sudah, ya sudah pernah. Contohnya menggunakan apa gitu ya. Silakan dibalas di komentar ya. Kita mau cek dulu ini. Belum pernah. Oke. Belum pernah. Sudah Pak untuk tugas kuliah. Oke. Belum pernah Pak. Sudah pernah Pak untuk penggunaan pembuatan jadwal kuliah. Oke, menarik. Nah, kalau untuk menggunakan spreadsheet Excel, coba di kolom komentar, apakah sudah pernah atau penggunaan apa yang menggunakan spreadsheet Excel? Coba. Pernah, Pak? Oke, pernah. Oke, ada lagi? Belum pernah, Pak. Oke, pernah. Oke, ya lebih kurang ya. Ada sekitar, malah lebih banyak yang Excel ini ya. Kalau saya cek, lebih banyak dalam penggunaan spreadsheet Excel ketimbang Google Sheet ya. Ketimbang Google Sheet. Oke, kalau begitu teman-teman, eh, kita lanjut saja. Yang pertama kita akan melakukan pengenalan tentang Google Sheet. Apa itu Google Sheet itu dan bagaimana nanti proses penggunaannya. Nah, yang pertama ya, Google Sheet ini ya tools yang digunakan untuk analis pemula atau data analis pemula. Nah, di antara penggunaan tools yang lain nanti banyak kalau datanya sudah yang huge gitu, yang besar, kita bisa pakai Python ya gitu dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk kebutuhan analis pemula, untuk sel yang kira-kira ya hanya 100.000, 200.000 masih oke ya. Pakai Google Sheet masih jalan itu ya. Meskipun kadang agak lambat ya, 100.000 atau ya 10.000 baris lah. Namun kalau sejuta baris bagaimana? Nah itu nggak bisa kita gunakan lagi menggunakan Google Sheet. Contoh bayangkan data apa ya? Data NIK. Contohnya saja, data NIK di Indonesia udah berapa? Sekarang penduduk Indonesia sudah 280 juta. Iya kan? Apakah bisa itu dibuat dalam satu sheet? Pasti jebol. Iya kan? Pasti nggak akan bisa. Jadi tergantung dengan kebutuhannya. Untuk skala-skala yang besar, kita nggak bisa menggunakan, mengoperasikan menggunakan Google Sheet. Tapi kalau kebutuhan mostly perusahaan ya, perusahaan-perusahaan besar pun kalau dalam satu departemen-departemen, nah ini sangat-sangat cocok sekali bisa digunakan dan perbedaan dengan lain nanti bisa kita perhatikan. Oke, kemudian teman-teman, jadi konteks dunia kerja, kenapa data analis butuh Google Sheet, ya kan? Pertama adanya data mentah, ya kan, yang kita dapatkan, apakah eh, data-data bahan baku, barang yang masuk, ataukah dia data daripada pegawai secara HR-nya seperti itu ya. Dan data lain itu banyak karena setiap divisi itu pasti ada kegiatan. Setiap kegiatan pasti ada namanya data. Itu yang kita pelajari kemarin, bagaimana kita mengetahui atau memahami proses kerja dari hulu sampai ke hilir ya kan. Nah, ini yang kita bisa dapatkan. Nah, dari setiap lane atau dari setiap departemen itu pasti ada data. Kemudian data tidak rapi ya, itu belum diolah dengan baik ya kan. Datanya masih data mentah ya kan. Kemudian analisisnya bisa salah karena apa? Datanya itu belum ya dibuat struktur yang baik, yang sufficient untuk bisa diolah. Nah, begitu. Oke, nah teman-teman ada kasus nyata misalnya data penjualan dicatat manual ya, katakanlah seperti di warung-warung, ya nggak ada masalah sebenarnya pencatatan secara manual tetap ada, tapi pengolahannya itu akan lebih
susah atau sukar ketimbang yang sudah terdigitalisasi seperti itu ya. Tapi meskipun kita lihat seperti itu, yang toko-toko kecil sekarang aja pun sudah datanya terdigitalisasi, yaitu input berapa apa pembeliannya, unitnya berapa, jumlah dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada juga data ganda, bisa juga misalnya orang penginputan di Google Form misalnya absen, ya kan? Pada absen dia khawatir misalnya takutnya nggak masuk segala macam kirim lagi data ganda atau total tidak akurat dan lain sebagainya. Nah, ini kasus-kasus yang gimana kita nanti punya bayangan supaya data yang mau kita olah itu dia sudah rapi, sudah bersih dan sudah siap untuk diolah. Nah, disinilah peran daripada Google Sheet itu ya, teman-teman, dia untuk data entry atau penginputan data, ya kan? Data cleaning dasar, lalu data summary, membuat ringkasan dan kolaborasi atau collaborating itu. Karena apa? Dia kan ini pengolahan itu berbasis cloud ya, berbasis cloud. Jadi itu enaknya kita bisa collab. Kita bisa buka langsung di sini live ya, diketik orang di sana, kita sudah cek di sini juga secara live. Nah, inilah keunggulan daripada yang pakai spreadsheet seperti Excel ya yang sifatnya hanya lokal. Nah, kalau ini kan enggak gitu ya. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami peran Google Sheet itu bagaimana, struktur data itu gimana sih yang bagus gitu ya, dan bagaimana penginputan data agar dia lebih konsisten. Oke. Nah, mungkin kita bertanya kembali yaitu sebenarnya apa sih ini barang kan seperti itu. Jadi, Google Sheet ini adalah spreadsheet yang berbasis cloud yang seperti saya jelaskan tadi ya. Kemudian media data tabular. Tabular apa maksudnya? Maksudnya dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, tabel ini ya kan nanti distruktur oleh kolom dan baris. Yang mana itu yang kolom seperti ini ya, secara vertikal. Ya, kemudian baris itu yang secara horizontal atau row-nya itu, ya kan? Nah, ini sangat penting banget, sangat cukup bagus untuk melakukan analisis awal, khususnya untuk data analisis deskriptif ya, untuk mendeskripsikan total penjualan, total barang dengan penjualan tertinggi, atau persentase penjualan, persentase keuntungan, dan lain sebagainya, itu sudah bisa kita analisis menggunakan Google Sheet ya. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya konsep data tabular ini atau data tabel tadi itu? Ada namanya kolom ya untuk dia variabel. Isi dengan variabel apakah kategori, ya kan, nama dan lain sebagainya. Kemudian ada baris, barisnya itu observasi atau dia entry datanya. Iya kan, nanti dia di append-nya gitu, row-nya tiap diisi, lanjut, lanjut dan lain sebagainya. Kemudian ada sel ya, satu sel itu ya, atau katakanlah satu kotak itu di dalam mengandung nilai ya. Apakah nilainya kosong atau nilainya nanti berapa itu di dalam, itulah disebut sebagai nilai. Ya kan nanti kalau tipe data kita bicara lain lagi, jenis-jenis tipe data apa ya kan, data numerik ya kan, ada integer, ada float, tapi secara sederhana di sini kita bagi dua aja, nggak usah repot-repot ya kan. Ya kan dalam bentuk teks sama dalam bentuk numerik. Sudah dua itu aja kalau kita mau ini. Tapi kalau nanti kita mau advance lagi bisa macam-macam. Seperti di katakanlah di Python itu ada float, ada integer, ya kan, ada string, ya kan. String itu sama kalau di ini juga namanya text, ya, namanya text. Oke. Nah, tampilan Google Sheets itu seperti apa? Nah, di sini ada header kolom, ya, kolom. Kemudian ada namanya baris data. Kemudian sheet, sheet itu tampilan dalam satu satu lembar ya, sheet satu lembar. Kemudian apalagi toolbar, toolbar ini ya gunanya untuk kita memilih atau fungsi menu-menu atau bagian kotak di mana kita bisa pakai segala tools yang ada di sana. Seperti itu ya, tools yang ada di sana. Nah, struktur data yang baik itu seperti apa? Nah, ini teman-teman. Struktur data yang baik itu ya, satu kolom itu satu data. Ya, kalau dia misalnya tentang eh, jumlah angka ya, angka semua. Jangan nanti ada isian yang lain-lain di situ. Yang kedua, tidak merge sel. Merge itu artinya apa? Dalam dua sel digabung.
jadi satu. Ya kan, kenapa di merge? Contohnya kita punya rumah satu kecil, katakanlah seperti itu ya. Kita ada di samping lagi. Lalu kita merge itu maksudnya apa ya? Kita ini kita gabung jadi satu rumah gitu supaya isinya lebih lega atau lain sebagainya. Tapi di dalam struktur data ini nggak bisa. Iya, nggak bisa. Kemudian nama kolom jelas dia sebagai kolom apa, kategori apa dia nanti itu harus jelas dituliskan gitu ya. Lalu kemudian ada namanya produk. Contoh ini ya, contohnya ini ada produk, kategori dan jumlah. Ya produk isi produknya apa, ya kan? Sepatu, baju, ya kan kategorinya apa itu kategori pakaian. Kemudian Indomie, Indomie, lalu apalagi tepung itu kategori apa misalnya? Kira-kira kategori apa? Coba silahkan di kolom chat untuk jenis Hmm, Indomie, katakanlah beras, lalu apa lagi ya? Minyak ini minyak minyak makan itu ya. Ah, kategori makanan. Nah, ini penting dalam kita membuat kategorial. Karena apa? Nanti kita mudah untuk melakukan analisis, ya, pengkategorian. Semakin detail kategori itu semakin bagus. Karena bisa dapat insight nanti, ya, dapat insight. Contoh kategori pakaian, pakaian apa? Pakaian yang umum atau pakaian khusus gitu ya. Nanti itu bisa didetailin lagi sehingga memudahkan kita untuk melakukan analisis, ya. Secara umum contoh datasheet yang sederhana ini ya ini ada produk ya, kategori dan jumlah. Jumlah berarti nanti tipe datanya apa? Kira-kira di jumlah tipe datanya apa? Teman-teman silakan. Ayo kalau jumlah numerik. Oke, benar numerik ya. Kalau kategori jatuhnya apa? Numerik atau string? string, Pak. String ya atau teks. Karena apa nanti yang bisa diolah itu dengan operasi misalnya ya pastinya angka atau numerik gitu ya. Apakah kita bisa kali Indomie dikali susu? Bisa nggak Indomie dikali susu? Ya nggak jadi apa-apa dia. Dia kan error karena dia operasi itu harus ya operasinya angka bilangan gitu ya. Tapi kalau mau digabung boleh nggak ya? Boleh. Nanti ada rumus lain. String digabung dengan string. Ya kan? Jadinya apa kira-kira? Apakah tetap string atau jadi yang lain? String digabung dengan string, misalnya tempat apa desa ditambah kecamatan ini mau digabung. Kira-kira itu datanya jadi string atau numerik? Numerik, Pak. Jadi numerik. Numerik. Datanya itu jadi tetap string ya, Oh, string, string string. ditambah string yang ini pakai digabung ya, join atau concatenate nanti tetap string. Nah, pertanyaannya kalau numerik ya kan kita join dengan string. Nanti tipe datanya jadi apa? Join ya, bukan dioperasi ya. Sepertinya string juga, yes ya. Dia akan menjadi string ya, jadi string. Kalau tanggal, tanggal itu kira-kira di ini Google Sheet ya. Dia masuknya numerik atau teks biasa. Iya, date itu tanggal. Sebagai numerik benar ya. Makanya itu dia bisa nanti dijumlah. Meskipun di formatnya itu nanti ya kelihatan 20 Oktober 2026. Dia tetap numerik sebenarnya. Ada angka numerik di dalamnya. Cuman yang tampil dalam bentuk tanggal. Makanya nanti di tanggal itu bisa kita tambah. Misalnya eh, tanggal hari ini ditambah 7. Nah itu bisa ditambah nanti dia. Atau dikurang 3. 3 hari misalnya ya dan lain sebagainya bisa. Jadi itu harus kita pahami tentang tipe-tipe data tadi ya, tentang tipe-tipe data. Kemudian data entry itu gimana sih itu punya harapannya kan? Dia konsisten, ya kan? Konsisten dia dalam satu kolom itu konsisten semua.
Tidak campur teks dengan angka. Nah, ini kalau bisa makanya itu di dalam struktur data itu ya di tanggal lahir, apa tempat lahir dan tanggal lahir itu dipisah. Karena apa? Nanti supaya bisa diolah. Kecuali nanti untuk tarik di akhir dia sebagai data tarikan sudah digabung nggak ada masalah digabung lagi. Tapi dari awal dia sudah dipisah dulu. Apa inputan datanya itu terpisah. Jadi tempat lahir kan. Makanya kadang-kadang kita isi Google Form ya. Kenapa disuruh minta dulu tempat lahir, baru diisi dengan tanggal lahir supaya apa? Di tanggal nanti ini mau kita lakukan operasi. Apakah penjumlahan, iya kan? Khususnya penjumlahan pengurangan, misalnya untuk mengecek apakah dia memenuhi persyaratan atau tidak, ya kan? Maksimal misalnya 17 tahun yang diterima. Nanti itu bisa langsung kedetek kalau dia kisi langsung ini tidak memenuhi. Tapi kalau dia sudah digabung tadi, misalnya Ternate, lalu tahunnya kita nggak bisa operasikan lagi. Nah, itulah makanya struktur data itu benar-benar dipisah, jangan dicampur-campur supaya dioperasikan, bisa dioperasi. Nah, setelah nanti untuk ditarikannya, ya mau digabung nggak ada masalah ya. Di data entry ini jangan dicampur. Ya, data input ini, ya ini apa kita mindset kita nanti saat kita membuat misalnya suatu apa ya untuk struktur data nih kalian dapat kesempatan untuk dibuatkan contoh sederhana lah coba buatkan Google Form ini untuk peserta apa ya peserta pegawai baru misalnya contoh sederhana. Nah kalian harus punya mindsetnya itu adalah mindset data analis. Ya data entry itu yang gimana yang diharapkan ya seperti itu. Nggak apa-apa dipisah-pisah lebih banyak lebih bagus di awal kita lebih ribet tapi pengolahannya nanti lebih mudah. Iya kan? Tapi bisa nggak nanti Pak dipisah, kalau udah tergabung dipisah? Sebenarnya bisa aja, nggak ada masalah. Jadi nanti diambil tahunnya, diambil tanggalnya, ya itu juga nggak ada masalah. Tapi dalam data entry itu kalau bisa lebih bagus langsung dipisah aja, supaya memudahkan kita dalam pengolahan. Gitu ya. Tidak ada baris kosong. Nah ini misalnya ya. Jangan sampai kosong nanti ada rumus itu bisa nggak jalan ketika dilewati satu baris itu ada yang kosong ya atau tidak berisi. Makanya kalau udah dapat data yang gitu ya udah kita buang aja karena nanti dia jadi outlier gitu ya gitu. Nah, sekarang kita lanjut keunggulan Google Sheet ya kolaborasi real time seperti yang saya jelaskan tadi ya kan. Kolaborasi real time. Jadi kita bisa kerjakan di sini teman yang di mana di Amerika dan di tempat-tempat lain. Riwayat perubahannya juga kelihatan nih diedit oleh siapa nanti ya kan, tanggal berapa, apa yang dia rubah dan lain sebagainya. Kemudian sharing, nanti kita bisa share ke mana aja gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh dalam penamaan dataset, dataset ya, dataset itu dibuat dia semuanya nyambung. Kenapa? Nah, di sini nanti teman-teman kalau belajar di ini ya, nanti di pengolahan data coding dan lain sebagainya itu dalam satu string itu dia kan nggak bisa pisah dia. Jadi harus dihubungkan dengan nah underscore ini. Iya underscore untuk menghubungkan. Ini contoh juga nanti di ini juga bagus di pembuatan nama sheet. Kalau memang dia dua kata ya gabungkan dengan underscore. Gitu ya, gabungkan dengan underscore. Nah, ini supaya nanti saat kita mengolah itu jauh lebih enak. Iya kan, jauh lebih enak dan lebih lancar. Oke, kemudian nanti kita akan coba aja langsung bagaimana prosesnya untuk kita lihat Google Sheet itu seperti apa sih, gunanya apa, dan bagaimana interface daripada Google Sheet. Apalagi tadi banyak yang masih belum familiar dengan penggunaan Google Sheet itu. Ya, lalu menentukan variabel nanti apa aja variabel produk, lalu apa kategori dan jumlah. Kemudian kita latih untuk input datanya, gitu ya. Nah, sekarang kita coba tes langsung saja ya. Eh, Gimana sih cara untuk, bentar, gimana cara untuk membuka ya? Untuk membuka
Nah, ini udah kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan membuka satu sheet baru ya. Ini sangat sederhana sekali ya. Sistemnya sangat sederhana. Ya, kalau kita sering buka Excel ya seperti inilah gambaran umumnya juga sama ya. Di sini pembuatan apa? Pembuatan apa, teman-teman yang di atas ini? Pembuatan Judul. 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 Oke, judul. Kemudian di sini ada toolbarnya masing-masing. Kemudian inilah namanya jendela kerja kita nih. Ya, sel-selnya ini. Ya kan? Nah, di sel-sel ini karena dia begini berarti ada namanya alamat. Iya kan? Alamat. Alamatnya di mana? Ini yang saya klik ini jadi kita belajar dari strukturnya dulu ya. Struktur namanya ini kolom ya kan? Kolom. Kolom ditandai dengan huruf ya. Jadi kayak mungkin teman-teman biasa main apa itu catur ya. Catur di situ ada eh, huruf dan juga ada angka. Nah, untuk apa kita bisa mencari alamatnya ini? Gitu ya, kalau kita belajar dulu ya kan, kalau kita mau cari suatu titik itu, di mana posisinya kita buat dulu kan dari sumbu X dan Y-nya, supaya ketemu dia untuk yang dua dimensi seperti itu ya, sumbu X dan sumbu Y, supaya alamatnya itu tahu. Nah ini juga alamatnya kita tahu dari mana? Dari yang ini namanya kolom dan ini baris. Nah ketika saya klik di sini, ini alamatnya di mana? Kolom D baris 5. Di baris 5. 5 ya. Baris 5 apa? Langsung alamatnya apa? Kolom E5 ya, E5. benar itu tadi Nurul ya. E5 itu alamatnya di E5. Jadi dimulai dengan kolomnya nih, lalu barisnya. Oh, ini E5 di sini. Ya kan? Itu namanya adalah sel ya. Namanya ini adalah sel di satu kotak itu, satu kotak-kotak kotak-kotak dan lain sebagainya. Nah, kalau ini saya ketik ini apa namanya? Ranger, Pak. Apa itu Ranger? Power Ranger. Oke, range ya, range ya, benar. Jadi di sini ini namanya range. Jadi lebih dari satu sel udah kita bilang sebagai range ya. Range ya. Bukan kolom ya, range ya. Ini range-nya. Nanti range apa memenuhi satu kolom ini ya tetap juga namanya sebagai range. Cuman range-nya ini dari E4 sampai E12. Nah, kalau kita buat seperti ini berarti keseluruhan kolom. Nah, E ke E ya. E ke E ini namanya tetap range-nya, range-nya di E ke E itu. Ya. Jadi kita paham tadi namanya sel, lalu ini namanya baris, lalu ini namanya kolom. Ya kan? Nanti untuk variabel-variabel nanti kita buat di sini variabelnya apa. Lalu nanti di sini akan diisi secara otomatis. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk yang pertama. Kita sudah bisa lihat. Kemudian contoh kita mau ngapain? Contoh mengambil data atau membuka data. Data apa sih yang bisa dibuka oleh spreadsheet? Atau file apa yang bisa dibuka oleh spreadsheet? Ada yang bisa jawab? File apa yang bisa dibuka oleh spreadsheet? Excel. Iya, Excel bisa dibuka. Apalagi? Excel, apalagi? Itu aja? Cuma Excel aja? Give from, teks, teks bisa nggak teks? Oke. Nah, satu lagi ada namanya CSV ya. Pernah dengar CSV nggak teman-teman?
CSV, yes, that's right ya, dari Mbak Nurul tuh ya. CSV, comma separated value atau nilai nilai yang dibatasi gitu dengan koma. Kira-kira apa keunggulannya CSV dengan Excel itu? Kalau kita simpan dalam bentuk CSV ketimbang Excel gitu. Lebih sederhana, oke. Apalagi nggak banyak tabel, oke. Apalagi lebih efisien. Efisiennya gimana? Hampir, hampir ya, hampir. Pengolahannya lebih cepat, lebih cepat. Ukuran file lebih kecil. Nah, universal. Oke, mantap ya. Jadi file CSV ini menarik. Dia itu karena sistemnya itu dia hanya gunakan di satu kolom saja. Jadi dia di satu kolom, tinggal nanti disusun dia, ya kan? Dipisahkan pakai koma, ya dipisahkan pakai koma itu yang membuat dia lebih ringan. Karena penggunaan hanya satu kolom dan ya udah dibaris. Kalau ada 1000 1000, kalau ada sejuta sejuta. Nah, itu namanya file dalam bentuk CSV. Makanya orang kadang-kadang ekspor universal juga benar ya, bisa digunakan nanti kalau kita buka di apa ya ID Google Colab gitu ya, Google Colab nanti itu juga bisa bisa dibuka, bisa diolah sama Python gitu ya, bisa diolah sama Python. CSV juga bisa dipakai ke Excel, lalu ke Google Sheet dan lain-lain sebagainya. Gitu. Jadi untuk file-file yang besar dia bisa dalam bentuk CSV. Oke, itu ya. Namun kalau nanti di data ini ya, kalau kita belajar programan itu ada namanya data JSON ya, JSON. Nah, ini jauh lebih lebih ini lagi dan pengolahan antar ini ya, satu app dengan yang lain itu dikirimkan lewat JSON ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau belajar lagi tentang programming itu sangat bagus ya mengenai jenis-jenisnya. Oke, nah ini sudah kita belajar secara umum, sudah kelihatan semua. Ini secara umum lah ya. Kita mau print, mau apa lagi nih, mau memperbesar, ini kasih currency dan lain-lain sebagainya. Yang umum kita pakai ya paling kita mau buka, lalu kita misalnya mau import, import apa ya, CSV atau yang lain misalnya ya. Share with me. Oke, nanti yang ada CSV kita akan coba upload ya, gimana dia sistemnya ya. Ini dataset dunia vokasi. Contoh ini ya kita buka ya, ada dataset dunia vokasi ini CSV ya. Ini dia, lalu kita insert. Ini ya, ada tulisannya CSV.csv ya, comma separated value. Kemudian kita kalau mau import tinggal diimport aja. Ya nanti di sini dia otomatis akan mengconvert. Ya, convert nanti dia akan detect itu nanti apakah dia ada kandungan number, ada kandungan dates atau formula yang ada di dalam CSV tersebut. Nah, kalau kita mau import tinggal import aja seperti ini ya kan, import. Kita tunggu beberapa saat ya. Lalu tinggal kita buka. Nih, kita buka. Nah, dia sudah dimasuki ke masing-masing kolom. Gitu. Karena dia tadi sudah kita minta supaya langsung dimasuki ke bagian-bagian kolom. Nah, jadi ini contoh sederhana. Nanti kita banyak bermain juga di data-data CSV yang bisa kita olah ya. Ini hanya salah satu contoh untuk bagaimana mengimport file-file CSV. Oke, sekarang ini kita close. Eh, Cancel. Nah, sekarang kita mulai. Oke, yang belum ini ya. Ini namanya sheet ya, sheet.
Lembaran-lembarannya nih, lembaran satu, lembaran 2, lembaran 3, lembaran 4. Nah, CSV tadi juga dia tidak bisa disimpan dalam bentuk workbook gitu. Satu, ini kan workbook ya namanya ini. Yang workbook itu ya buku ya, buku maksudnya apa? Buku kerja lebih dari satu lembar gitu ya. Nggak ada buku yang satu lembar kan? Kayaknya sejauh ini nggak ada lah, minimal 2 lembar juga nggak ada ya buku ya. Jadi lebih dari satu lembar lah, itu workbook namanya ini ya. Tapi kalau kita simpan di dalam CSV, ya satu sheet, satu CSV. Gitu ya. Satu sheet, satu CSV. Ya kalau banyak sheet, nanti ya disimpan dalam banyak CSV. Apa yang menghubungkan nanti ya satu kolom atau satu bagian tertentu yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Kalau data misalnya NIK ya kan, dan lain sebagainya. Nah ini nanti tinggal nambah ya mudah sekali, tinggal ditambah-tambah aja seperti ini ya. Mau menambah sheet-nya, mau duplikat dan lain-lain sebagainya. Ya, ini sangat mudah sekali. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya sebelum kita buka sheet yang satu lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau begitu kita langsung saja praktek ya. Kita bisa praktek nanti satu orang bisa bisa share, jadi kita bisa kerjai bareng-bareng ya gimana proses pengerjaannya ya proses pengerjaannya. Nah, sekarang kita izin Pak, apakah membedakan Google Sheet, Excel, dan CSV? Nah, yang tadi ya, kalau dari sisi filenya itu, extensionnya itu, ya CSV namanya CSV. Kalau Excel memang ada namanya Excel ya. Tapi kan Excel itu juga sebagai aplikasi ya. Dia sebagai aplikasi dan juga ekstensi. Contohnya Word. Word itu apa sih extensionnya itu dalam bentuk docs ya, DOCS gitu. Jadi extensionnya itu kalau konteksnya adalah extensions filenya ya atau jenis filenya itu ya ada yang CSV, Excel, Google Sheet nggak ada. Karena Google Sheet kan dia berbasis ini cloud gitu, gitu ya. Itu yang membedakannya. Jadi kalau jenis file tadi CSV aja, CSV, JSON nggak atau Excel ya atau Excel begitu. Oke, sekarang saya kirim yang ini ya, saya kirim ke silakan teman-teman nanti ya make a copy atau di copy ya, make a copy. Nah, cara make a copy tadi gimana? Ya kan, cara make a copy. Cara make a copy gampang sekali ya. Cara make a copy sangat mudah. Nanti tinggal ini kan sudah muncul ya. Oke. File ya, lalu di sini make a copy ya. Kalau bahasa Indonesia nanti buat salinan ya kalau nggak salah ya, buat salinan. Oke, buat salinan. Nah, itu sangat mudah sekali. Oke, sekarang saya kirim. Saya kirim di mana ya? Di ini aja ya, di grup aja dulu sementara. Atau ada lagi yang mau ditanya dulu? Silakan. Cukup? Oke, kalau cukup, saya sudah kirim di ini di grup. Nanti teman-teman silakan langsung make a copy ya. Make a copy. Silakan, sudah? Ada yang sudah?
Oke, kalau sudah saya minta satu orang silakan share screen biar kita langsung belajar sama-sama bagaimana eh, cara ya, cara untuk mengolah data-data sederhana dulu, mulai dari data formatting, teks cleaning, dan lain-lain sebagainya. Jadi konteks kita sekarang untuk mulai dari pembersihan data ya, atau data cleaning, data formatting, dan lain-lain sebagainya. Sudah terkopi semua? Kalau yang belum, yang lagi nggak bisa buka laptop, berarti yang kita melihat aja dulu ya. Oke, sudah. Sekarang Firsha, silakan. Boleh berbagi screen? Boleh Bapak sebentar. Boleh? Silakan ya. Jadi kita langsung belajar langsung aja nih ya, biar gampang teman-teman bisa langsung mencobanya. Bisa share screen? Nggak ada suaranya, Firsha? Tes Pak, masuk nggak suara saya? Masuk, suaranya masuk. Oh ya, sebentar Pak. Firsha Alifa ya, namanya Firsha Alivia. Alif ya Pak? Alivia, bukan Olivia, bukan. Bukan. Oke, silakan di share screen ya. Nah, teman-teman kita langsung praktek aja bareng-bareng ya, gimana proses pengerjaannya ya. Apakah bisa? Firsha sudah bisa? Bisa Pak. Nggak muncul ya? Oh belum muncul Pak. Eh, Mhm. Bisa apa kendalanya di situ? Udah Pak? Sementara. Jaringan mungkin sedikit kurang bagus ini ya. Firsa ada di mana ini di ini Morotai? Sebentar Pak, sebentar. Sudah ya? Oke. Nah, oke Firsa bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Oke, matikan kameranya nggak apa-apa. Nah, kita akan mulai teman-teman mulai dari yang paling basic dulu ya untuk masuk ke sheet yang pertama ya. Sheet pertama itu paling sebelah kiri. Halo Firsa. Halo Pak. Pindah ke sheet yang pertama. Sheet pertama itu di bagian paling kiri ya, sheet ya. Terus scroll left, data formation dan standardization. Nah, di sini kita akan belajar untuk bagaimana memformat data atau menstandarkan data sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Sesuai dengan yang kita butuhkan. Contoh, kita mau ini tanggalnya macam-macam nih formatnya ya kan. Ada yang tahunnya di tengah, tahunnya di kiri, di kanan, dan lain sebagainya. Nah, kita mau supaya dia terformat sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kita tinggal selection saja. Silakan diseleksi coba, bisa diseleksi ya, lalu di klik format. Nah, setelah klik format nanti kita pilih, berarti kan ini tanggal ya. Tanggal berarti masuk ke number. Tanggal berarti di situ ada date itu, date. Ya, silakan diklik aja.
Nah, jadi sudah jadi nih misalnya tanggal tanggal 23 bulan 10 bulannya di sebelah kiri. Nah, kita mau dengan format yang lain boleh nggak boleh? Coba lagi di selection lagi. Yang tanggal dulu ya, tanggal dulu. Kemudian kita ganti formatnya. Silahkan klik format, kemudian number, kemudian custom date and time. Iya. Nah, di sini kan ada macam-macam nih formatnya ya, yang sampai ke bawah, scroll ke bawah. Nah, ada hari lagi ya. Kita maunya coba yang ini, yang ada harinya coba. 1930 itu. Tuesday, August. Yang itu kebanyakan ya, yang ini aja, yang Tuesday, August ini, yang 1930. Ah, iya benar. Klik, baru apply. Nah, di sini juga bisa sama dengan hari-harinya ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi itu bisa diatur macam-macam ya. Hanya tanggal juga boleh. Nah, sekarang kita masuk ke waktu. Coba sekarang waktu. Oke. Ya, kemudian format, lalu number, lalu ambil yang time. Nah, dia sudah seragam ya, 830 dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke nominal ya, nominal. Nominal kasih yang number itu number, yang number, iya. Nah, jadi udah lebih kelihatan lebih jelas dia ya, 94.000 dan lain-lain sebagainya. Oke, mantap. Thank you ya, Firsya. Silakan di stop share. Jadi caranya itu untuk formatting masih sangat mudah lah ya, masih mudah. Silakan di stop share. Nah, itu Pak. untuk paling basic sekali ya teman-teman ya, untuk memformatting data ya. Memformat data sesuai dengan kebutuhan kita, ya kan? Kita butuhnya apa, nah kita langsung bisa format ya. Begitu, itu sangat penting sekali. Oke. Nah, sekarang ya kita lanjutkan lagi. Setelah itu kita belajar gimana sih ini tadi yang masih dalam format belum diperbaiki ya. Sekarang coba kita perbaiki seperti yang dilakukan tadi teman kita. Tinggal kita isi aja sesuai tanggal, ya. Lalu ini masih oke-oke lah ya. Number, lalu time, lalu ini kita kasih eh, formatnya ya. Ini. Nah, kalau mau 02 yang belakang kita hilangkan juga bisa. Nanti klik di sini. Dah. Jadi sudah oke dia, udah clear ya. Udah clear. Nah, sekarang yang kedua, kita masuk bagaimana untuk melakukan cleaning ya, cleaning. Cleaning atau sebenarnya lebih ke ini ya, rapi ya. Ya, cleaning juga boleh lah ya, datanya lebih bersih. Nah, sekarang kita mau melihat nama kepala sekolah ya kan. Kadang-kadang orang ngetik salah, spasinya banyak, ya kan gitu dalam inputan macam-macam lah dalam data entry itu. Nah, kita ini mulai, waduh, ini tulisannya seperti apa? Spasinya bisa banyak. Nah, kita mulai dengan apa? Dengan oke, kita trim dulu. Trim fungsinya di sini adalah untuk menghapus spasi-spasi yang berlebihan, yang berleh. Ya, yang berlebihan. Nah, di dalam penggunaan fungsi ya, kita harus menyertakan di depan apa kira-kira sebelum memasukkan function. Sama dengan. Sama, Dengan. sama dengan. Yakin? Yakin Bapak Ibu? Yakin? Oke, kita kunci ya, sama dengan ya, trim. Nah, setelah trim nanti kita pilih mana teksnya dia tanya.
Kan gitu, ya. Nah ini enaknya dia kalau kita goals itu dia apanya? Dia langsung dikasih di situ deteksinya. Kita mau kemana ya? Jadi bisa langsung kita lihat nanti. Oh setelah ini apa? Setelah ini apa? Setelah fungsinya. Nah ini kita mau pilih teksnya di mana? Teksnya yang ada di alamat. Di mana alamat nama kepala sekolah itu? Di mana alamatnya? Di C4. Nah sekarang kita ketik C4 ya. Nah, setelah kita ketik, nah spasinya sudah hilang. Ini kan di atas ini tadi spasinya ada lebih nih pasti. Iya kan? Spasinya sekarang sudah hilang dia. Spasi yang berlebih. Nah, kira-kira kalau gini sudah rapi belum? Belum. Sudah rapi belum? Belum, Belum, belum. Pak. Belum ya, oke. Ya sambil dibuka aja mic-nya ya, supaya kita bisa ada interaction juga selain di pada kolom komentar. Oke, belum. Nah, langkah berikutnya kita mau contoh atur dia ke huruf kecil aja deh semua. Kira-kira huruf kecil pakai apa untuk semua menjadi huruf kecil? Lower. Lower. Yakin? Ya. Lower ya, bukan bukan small ya, small. Kan huruf kecil. Lower, Pak. Lower ya, oke. Kalau lower, sekarang kita klik sama dengan lower. Nah, kita klik yang ini aja ya, langsung. Maka dia akan jadi nama kepala sekolah nih. Iya kan? Nama kepala sekolah. Nah, sekarang saya mau jangan huruf kecil. Saya mau huruf balok semua ya. Apa itu huruf balok? Huruf kapital semua. Kita pakai apa? Upper. 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 Bukan pakai kapital gitu, sama dengan kapital, bukan? Bukan. Oke, kita klik ya. Sama dengan upper. Lalu klik. Up. Eh, sorry. Sama dengan upper. Ya, nah sekarang udah huruf besar nama kepala sekolah semua. Nah, ada juga satu lagi. Kadang-kadang orang butuh yang di depannya aja huruf besar. Nah, kita pakai apa? Proper. 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 Oke, kita pakai proper. Kita coba ya. Bisa nggak ya pakai proper? Nah, sudah berhasil ya. Jadi sangat mudah sekali. Oh, caranya sangat. Ya, kita tinggal mengingat kebutuhannya seperti apa. Iya, kebutuhannya seperti apa. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita mau ngecek ini 3 digit di awal. Wah, berarti kita udah pindah lagi nih. Pindah function lagi. Kira-kira function yang bisa digunakan apa ya, teman-teman ya? Left. Left. Ada yang lain? Kalau mid, boleh nggak mid? Mid tengah. Left. Mid tengah, Kiri. tapi boleh nggak untuk 3 digit di awal? Boleh. Hmm? Boleh ya, boleh. Oke, yes, boleh sebenarnya. Nah, sekarang kita pakai yang left dulu deh. Jangan yang terlalu jauh ya, left. Ya kan, substring from beginning of specified string ya. Substring itu substring itu dipotong gitu ya, dipotong. Stringnya dipotong dari awal ya, dari awal. Kira-kira begitu. Nah, berarti kita potong nih. Ini mana stringnya? Ini ya kan. Nah, lalu kita mau berapa ininya? Number of karakter berarti jumlah dari karakternya. Kira-kira dari yang kiri itu jumlah karakternya berapa? 3. 3 saja ya, cukup 3 Ya. saja. Oke, aman lah kalau masih kayak gini ya. Wah, langsung keluar semua. Oke. Nah, ini namanya autofill ya. Ini menarik juga di Google Sheet juga ada penerapan autofill. Oke. Ada namanya autofill. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang tengah ini ya. Yang tengah ini dia mau mengambil bagian bulan. Ya kan? Jadi rumus yang digunakan adalah
Meet, kata Wiwen meet ya. Meet. Terus selanjutnya kita ngapain lagi? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Hitung angka dari belakang, dari kiri. Ya, Selek. Seleksi. coba dijawab. Hitung angka dari kiri. Ini enggak setelah meet apa yang mau kita lakukan? Select. Diselect. String. Kita pilih ya benar. Yang mana mau dipilih? Eh, Hmm? J J mana alamatnya? J5. J5 ya di bagian tabel invoice kata Pak Pandi. Ya, benar ya. Nih. Oke, setelah ini apa yang diminta? Nah, nanti teman-teman kalau yang dia Indonesian version dia itu pakai koma ya untuk pembatasnya, tapi nanti yang bukan yang luar, tapi yang Indonesia nanti dia titik koma. Jadi teman-teman kok beda? Kok aku pakai koma nggak mau? Nanti dicek dulu ya. Dicek di sini dia. Ini kita selesaikan dulu ya. Starting at, mulai dari mana? Mulai dari mana itu? Mulai dari karakter akan dimulainya dia. Ya, mulai dari mana? Dari kelima. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, mulai dari 5. Oke. Lalu, extract length atau kira-kira panjang ya. Panjang karakternya ada berapa? 3. 3. Oke, 3 ya. 3. Sekarang kita tutup ya. Apakah berhasil? Iya, berhasil ya, teman-teman ya. Berhasil. Berhasil. Oke. Kemudian apalagi kita mau mencari kode produk ya. Kode produk. Kode produk itu ada di bagian mana? Ketiga. Di bagian right-nya, Pak. Nggak dengar suaranya Di lebih keras. Di Di bagian bagian Di bagian akhir akhir, atau right. Pak. Di bagian kanan ya, kanan. Oke, kita buat itu pakai right ya. Oke. Kenapa ini nggak berhasil? Belum sama dengan, Pak. Sama dengan. Jadi sama dengan itu jangan sampai lupa untuk mengaplikasikan function ya. Mengaplikasikan function. Nah, sekarang stringnya ada di J5 ya, koma. Nah, karakternya ada berapa itu kira-kira? Bukan kira-kira tepatnya ya. 6. Coba 6. Oke, ya, berhasil. Jadi mudah sekali ya untuk mengerjakan pencarian eh, invoice atau apa ya, kadang-kadang yang model begini katakanlah seperti nomor surat ya kan, nomor surat biasa ada nomor berapa, tahun berapa, kode-kode tertentu ya, kode-kode tertentu itu memiliki maksud-maksud tertentu ya, mempunyai maksud-maksud tertentu. Oke, sekarang kita lanjut ya, kalau ini juga sama ya penggunaannya di case 3. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada ekstraksi dan pengolahan isi teks ya. ID karyawan, ya. ID karyawan berdasarkan eh, divisi, lalu nama, lalu tahun lahir. Rumus apa kira-kira yang bisa kita gunakan? Rumus apa? Iya? Ada yang bisa jawab? Len. Len kan itu kan length. Ya, length itu panjang karakter. Konkaternate ya, konkaternate. Nah, ya coba pakai konkaternate apakah bisa atau tidak ya? Sama dengan
Concatenate. concat. Oke. Mana string satunya ada di HR misalnya, ya kan? String 2 ada di Ruben, lalu string 3 ada di tahun. Nah, nanti ini misalnya untuk pengkodean edi karyawan, ya, finance disti dan lain-lain sebagainya, ya, dan lain-lain sebagainya. Lalu untuk panjang nama, ya, panjang nama pakai apa? Len. Pakai length, ya, oke, pakai length. Ya, kita latihan awal dulu ini ya. Di D5. Panjang nama ini 11 ya. Kalau yang ini nanti kita kebutuhan ini boleh aja yang lain-lain. Oke. Kalau ini masih aman ya. Gimana teman-teman? Masih aman? Masih. Aman, Ya, Pak. Pak. Maaf, Aman, Pak. Kurang aman, terlalu cepat deh untuk saya. Oh, terlalu cepat ya. Sorry. Terlalu cepat. Terlalu cepat. Oke. Jadi yang paling poinnya pertama di sini kita mau belajar tentang base-nya tadi, tujuan pembelajaran kita mengenal Google Sheet-nya dulu ya. Google Sheet-nya dari tampilannya, user interface-nya, lalu apa-apa saja yang bisa kita operasikan, lembar kerjanya di mana. Nah, ini masuk kita ke di dalam penggunaan data cleaning atau pekerjaan data cleaning, kita perlu mengingat atau bahkan menghafal beberapa rumus atau beberapa function ya, function bukan rumus, function-function yang penting atau fungsi-fungsi penting kita gunakan. Ya, sederhananya seperti yang tadi kita mau membuat huruf lebih apa kita rapikan menggunakan trim. Ya, menggunakan trim. Kemudian kita mau huruf besar semua menggunakan A, Upper. upper ya. Kemudian huruf kecil semua menggunakan Lower. 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 Kemudian apa lagi? Proper. Proper. Proper itu huruf besar di depannya. Begitu ya untuk teman-teman ya. Nah, sekarang kan kita tadi udah masuk ke yang kedua itu ada namanya mengambil ya, mengambil data dari sel tertentu. Kita mau substring atau mau kita ambil sebagian datanya. Ya, itu pakai kiri, left, mid, tengah, sama right kanan. Ada juga kita mau gabung. Ya kan, gabung pakai namanya concat. Pakai concat. Concatenate gitu lebih tepatnya. Ya, pakai concatenate. Kemudian panjang nama ya itu untuk mengukur atau menghitung jumlah karakter. Kenapa ini dibutuhkan? Misalnya panjang karakter supaya jangan sampai ada kesalahan penulisan NIK. Jadi kita validasi dia harus 11 berapa ya? NIK ada 16 karakter. Iya, jadi kita gunakan rumus itu dia benar atau salah, dia benar 16 atau tidak. Iya kan? Dia benar 16 atau tidak. Itu gunanya untuk lengthen atau fungsi-fungsi yang lain misalnya. Iya kan? Fungsi-fungsi yang lain. Begitu ya. Mbak Angelia ya. Angelia ya? Iya, Pak. Ya, Vina. Angelia di mana ini? Di Ternate kah atau di mana? Iya, saya di Ternate, Pak. Cuma ini Selatan, barat atau di belakang gunung? Ternate Selatan. Selatan di mana nih, Bastion? Jati, Pak. Oh, Cuman Jati kalau dekat. ini lagi di Salero sih. Oh, oke. Dan saya pakai tablet, Pak. Jadi agak Iya, lambat. pakai tablet memang sedikit lebih lama dia ya Ya. penggunaannya. Tapi nggak apa-apa, nanti dilihat-lihat aja dulu. Kalau memang nggak sempat ini kan nanti ini kita record, kemudian akan memudahkan kita karena kita bisa ulang-ulang, ya, ulang-ulang dari awal. Nanti setelah ini saya posting juga di day 3 ini. Begitu ya, Mbak Angelia ya. Saya makasih, Oke, Pak. tetap semangat ya. Oke, yang lain ada mau ditanyakan? Yang lain ada mau ditanyakan?
Halo? Belum Bapak ada, Pak. izin Pak nanya. Ya, Berarti Excel sama Google Sheet ini perbedaannya ndak terlalu jauh ya? ya dibilang hampir-hampir sama aja semua. Karena apa? Nanti rumus-rumus yang dipakai di Google Sheet bisa juga dipakai. Makanya bisa dibuka di Google Sheet kan. Jadi gitu. Kecuali beberapa rumus-rumus terbaru tuh. Kalau Excel 2019 ada beberapa fungsi yang belum bisa seperti unique, ya kan? Tapi di Google Sheet udah bisa karena apa? Google Sheet-nya berbasis cloud, bisa langsung kita nggak perlu Update. install lagi, sudah bisa kita gunakan. Tapi mostly untuk kebutuhan-kebutuhan dasar ya sama aja. Operasi-operasinya jumlah di Google Sheet kita menggunakan tambah tidak akan menjadi kurang pada Excel gitu kira-kira, ya. Jadi Oke, dia tetap oke Pak. tetap sama. Makasih. Yes, yes. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan di open mic. Ya, kita ini ada pertemuannya masih panjang ya, totally 20 pertemuan. Jadi ini sudah pertemuan ketiga. Jadi teman-teman tetap ikuti. Nanti kalau ada sedikit ketertinggalan, tonton videonya ya, supaya bisa ngikuti pelatihannya. Oke, kemudian sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita belajar namanya data validation. Ya, data validation. Apa gunanya data validation ini? Ya, gunanya data validation ini supaya memvalidasi atau mengesahkan kira-kira, oh ini data yang dimasukkan ini sudah benar atau ada alertnya pemberitahuan ini datanya salah, nggak sesuai dengan yang ada di tabel database tertentu atau tabel legend dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, jadi ada namanya data validation. Bagaimana sih prinsip penggunaan data validation ini? Maka dengan mudahnya ya kita bisa mainkan. Contoh, di sini misalnya ini ya, ini database kita. Oke? Di database kita ini sudah ada. Iya kan? Ada domisili dan ada eh, Divisi. database divisi ya, database divisi. Nah, dan ternyata di sini ada inputan, katakanlah ini ketikanya manually ya. Di sini ada divisi juga. Nah, kita mau validasi di sini terhadap ini. Nah, gimana caranya? Nanti di sini ada namanya data validation. Oke. Lah, prinsip kerjanya seperti apa? Prinsip kerjanya kita akan mulai ya. Ini yang mau kita validasi adalah yang ini nih. Udah benar nggak ini sesuai dengan yang ada di tabel? Iya kan? Caranya gimana, Pak? Caranya gampang. Nanti kita tinggal add rule ya. Aturannya, tambahkan aturannya ya. Nah, ini mau di-apply kemana? Mau di-apply ke semua ini. Ya, di-apply ke semua range ini. Ya, range tadi udah paham ya. Mau kita aplikasikan ke sini. Oke? Sampai di sini oke, aman ya? Iya, Nah, lanjut. Kita ambil dia. Ya, dari D4 Pak. sampai D berapa ini? D Ulangi. sampai D juga boleh. Ya. Maksudnya sampai D itu apa? Itu sampai satu kolom ke bawah terus. Nanti kalau ada pun penambahan di sini dia akan kelihatan. Oke, akan terdetek juga. Kemudian kita okekan nih ya, kita okekan. Nah, mak, kok langsung kita oke, sabar. Nah, di sini kita pakainya berdasarkan range. Iya, berdasarkan range nih. Range-nya dari mana acuannya? Kita ambil acuannya di sini. Ya kan, karena tadi bicara divisi, ini acuannya nih. Ambil acuannya dari sini, ya. Lalu oke kan. Nah, inilah sebagai
Ini yang memvalidasi nanti acuannya di sini. Baru kita lihat keterangannya nih, ya kan? Kalau kalau invalid atau tidak sah mau diapain? Di reject, ya kan? Display stylenya bentuknya chip, oke. Nah, setelah itu kita lihat nih. Nah, outdoor ya. Kenapa di sini outdoor ada keterangan invalid? Karena nggak termasuk dalam database Karena divisi. tidak sesuai. Karena apa? Suaranya lebih keras? Karena tidak sesuai sama database. Karena tidak sesuai dengan database atau datanya di sini nih, ya. Tidak. Tidak ada, dia mau validasi gimana? Iya kan? Makanya yang merah ini apa aja? Kelistrikan dan outdoor, ya kan? Nah, kalau begitu misalnya tadi ya ini kita kita buat panjang aja tadi data validasinya. Ini yang tadi ya. Nah, ini drop down-nya. From range-nya kita bikin dari sini ya, dari berapa ini? I5 sampai I ya. Maksudnya sampai I itu apa? Jadi sepanjang kolom itu dia nanti akan oke, sebentar dulu. Oke, kita ulang ya. Oh, malah di sini dia. Oke, kita remove ya. Kita ulang lagi supaya apa? Nanti kita bisa menambah di sini nih. Ya, ada divisi tertentu yang nambah atau di sini. Jadi kita kita buat keseluruhan kolom gitu ya, keseluruhan kolom. Kita ulang lagi data validasi ya. Data validasi. Nah, kemudian mana yang mau divalidasi? Nih. Ya, yang mau divalidasi misalnya ini sampai sini aja deh. Nanti yang ininya kita tambah di bawah. Nah, ini yang mau kita validasi. D4 sampai D15. Oke. Kemudian diambil dari range. Range-nya ada di mana? Di sebelah kanan. Ini. Tinggal masukin aja ya. Ini sampai I ya. Sampai I. Oke, dan. Nah, tadi kan ada yang ini outdoor sama kelistrikan ya divisi. Tapi ternyata kemudian ke depannya mau ditambahin lagi nih. Memang ada divisi itu. Nah, gitu ya. Kalau kita tambah di sini ke listrikan ya. Nah, di sini sudah hilang ya keterangannya ya. Karena apa? Karena sudah ada kan. Karena sudah didaftarkan di sini. Itu. Sudah didaftarkan di sini. Nah, sekarang kita buat satu lagi nih. Ya, di sini yang kota-kota ini. Yang kota-kota ya, karena database-nya sudah ada. Ya, betul. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut tambah lagi data validation yang berikutnya. Jadi tinggal tambahkan aja di sini, teman-teman. Oke, tambahkan aja. Ya, tambahkan. Saya mau untuk yang bagian penempatan ini. Yang ini ya, penempatan berarti kita hapus dulu. Oke, sampai sini misalnya. Oke, kemudian kriterianya kita ambil dari drop down yang ada di sini, ya. Tinggal klik aja. Nah, setelah itu kita done ya. Nah, kita cek, ya kan? Ternyata ada beberapa yang nggak masuk. Apa yang nggak masuk itu? Ternate, Ternate dan Ternate, Makassar. Makassar, Makassar ya. Ternate dan Makassar. Nah, gitu. Jadi gampang sekali ya untuk membuat validasi. Kemudian satu validasi lagi, tapi kita buat by drop down yang kita tulis ya. Jadi add rule, ya kan. Lalu tambahkan validasi di bagian sini. Oke, kemudian oke, sebentar.
data validation. Yang terakhir ya, F5, oke. Nah, sekarang kita isi berdasarkan isian yang kita buat manual. Misalnya ada kontrak dan tetap ya, pegawai kontrak dan pegawai tetap. Nah, kita dankan saja. Nah, kenapa saya buat kontrak masih ada di sini yang salah, yang merah? Kira-kira kenapa? Penulisannya pada Hanya dua, Pak. Ah, penulisan salah Typo, penulisan. typo. Oke. salah penulisan. Salah Kelebihan penulisan. huruf. Jadi sini tetap. Emang salah satu huruf kenapa kok jadi masalah menurut teman-teman? Satu huruf doang kan orang ngerti tuh tetap, itu kan tetap gitu. Karena nggak bisa kedetek. Nggak kedetek dia ya. Jadi Tidak dia sesuai benar data. case sensitive apa? Dia benar-benar di detail ya hurufnya apa ya? Tetap, tetap. Ya nanti itu berarti jadi ya data baru. Padahal kan di sini yang diminta dua aja kan, status kontrak atau tetap. Nggak ada status tetap atau status kontrak pakai K-nya huruf yang lain. Jadi dia fungsinya untuk memvalidasi, ya memvalidasi apa yang sudah tertulis atau ketik manual dan lain sebagainya. Nah, ada juga nanti misalnya kita mau memvalidasi tanggal misalnya. Supaya tanggalnya langsung persis nggak salah-salah. Ketimbang kita nulis begini kan. Nah, ini kan pusing nih. Nah, di area ini, katakan di sini di bagian tanggal, ya kan. Ini tanggal ke bawah misalnya ya. Nah, kita mau buat sampai sini nih. Kita mau validasi tanggal. Jadi kita nggak usah isi manual. Boleh nggak? Boleh. Jadi tinggal dibuat aja data validation. Data validation. Mana data validation? Ini. Nah, kita add rule. Nah, sekarang di sini kita pilih yang ini. Ada banyak ini ya. Text contains. Berarti teks itu mengandung apa? Ya kan? Mengandung A, B, C, D. Text does not contain. Artinya teks yang jangan mengandung itu. Kalau ada apa itu nanti ditolak, ya kan? Test exactly, ya yang persis berapa dia, ya. Kemudian kita mau adalah tanggal yang valid. Berarti namanya is validate. Ya, is validate. Jadi tek baru tinggal klik dan. Nah, setelah itu efeknya apa? Nggak tahu kelihatan di sini kan. Nanti kita untuk pengisian tanggal itu udah tinggal klik aja. Nih. Oke. Bawah juga klik aja. Ya. Jadi enak nih kalau kita siapin apanya ya, misalnya untuk admin supaya memudahkan dia, pakai gini aja tuh bilang. Jangan isi-isi tanggal lagi, misalnya ya. Oke, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini untuk memvalidasi tanggal. Oke, untuk memvalidasi tanggal. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Paham, Pak? Masih aman? Masih aman. Masih aman ya. Oke, kalau begitu kita sampai di text manipulation function. Oke, kayaknya ini oke aja. Arithmetic function tinggal sedikit lagi ya. Nah, sekarang silakan teman-teman ya, kita gantian lagi. Siapa yang mau share lagi untuk sheet berikutnya? Yang mau share untuk sheet berikutnya siapa? Silakan ada yang mau? Volunteer? Ada? Halo? Halo?
Ya, siapa ini? Nurul, ada orangnya Nurul? Ada Pak. Oke, coba share screen ya, biar kita lanjut ke... Ah? Lagi dengerin anak nih sambil ada. Coba. Gak denger ya, macet-macet ya, macet nih. Macet, coba di komentar dulu ya, apa kendalanya ya. Di komentar. Halo? Ya, halo eh Pak. ya, bisa Jaringan tadi. share screen? Sebentar.